oleh syariat, bukan oleh selera, bukan oleh pendapat mayoritas minoritas. Apa kriterianya itu? Ada daruriyatul khamsah, al-muhafadah al-din. Kalau sesuatu itu merusak agama, maka itu dianggap boleh melakukan sesuatu demi mempertahankan ajaran agama. Misalnya ada orang yang menginjak-injak Al-Quran, ada orang yang membakar Al-Quran. Itu kan memelihara prinsip-prinsip agama kita. Kalau semua orang itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai bungkus kaca, maka itu artinya kita melakukan pembiaran orang yang menginjak-injak agama. Nah, kalau kita menangkap orang itu lalu kita penjarakan, maka itu darurat itu bisa masuk. Kenapa? Karena dia merusak keyakinan orang-orang beragama. Ya. Darurat berikutnya adalah untuk mempertahankan diri, maka terpaksa kita membunuh itu pembenaran. Demi mempertahankan nyawa saya, maka saya harus membunuh dia. Kalau bukan saya mati, dia mati. Kayak ada mengatakan lebih baik kita membunuh orang daripada kita bunuh diri. Kalau kita bunuh diri tidak ada kesempatan bertobat, iya kan? Tapi kalau membunuh orang masih ada kesempatan bertobat. Maka kita jangan bunuh diri. Masuk akal? Agama itu masalah akal Islam. Iya. Maka itu tidak boleh ada pembunuhan. Memelihara akal, maka itu jangan minum minuman keras, karena itu merusak akal. Ya kan? Jadi itu darurat ya. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran berpikir, maka itu bisa kita larang. Buat pahit, mabuk, alkoholnya tinggi. Tapi bukan alkohol yang menyebabkan sesuatu otomatis haram. Siapa yang suka makan tape? Kadarnya tape itu bisa sampai 7% alkohol. Bir bintang itu ada sampai 5% alkohol. Tapi kenapa bir bintang haram, tape gak haram? Karena dia memabukkan itu bir. Tapi kalau tape itu tidak memabukkan, sama-sama alkohol. Jadi bukan alkoholnya yang haram, memabukkan. Kalau Ananda makan nasi mengunyah 20 kali ke atas, maka terjadi proses alkoholisasi. Itu ada alkohol di mulut kita. Kunyahlah nasi itu 20 kali kunyahan, maka terjadi proses alkoholisasi. Haram gak itu? Enggak. Yang diharamkan itu memabukkan. Tapi ada proteksi namanya. Ya, kullu muskirun haram, segala. Ternyata perintah pesantren sendiri. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ini menjadi suatu kesatuan antara Gurunta dengan Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lama Nukala. Ya baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya sekarang kita mendengarkan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Gurunta Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA. Dan dalam pemaparannya Gurunta nanti di sini, mohon perkenan Gurunta, mungkin ada yang akan ada tanya jawab 1-2 orang, mohon Gurunta untuk menerima. Ya baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang kami cintai, juga sebagai abid atau hamba, makhluk jinni wal ins illa liya'budun. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, maka dia diberikan 2 macam sistem hukum. Seluruh makhluk Allah yang lain hanya memiliki 1 sistem hukum mengatur diri mereka. Hanya manusia yang diberikan 2 sistem hukum. Apa itu? Yaitu hukum tasyri dan hukum takwin. Apa itu hukum tasyri takwin? Hukum takwin itu adalah orang lain, sekalipun profesor, doktor, itu pertanda orang itu bisa belajar. Tapi kalau orang itu sudah mulai menyalahkan diri sendiri, ternyata saya salah. Saya
nggak sadar. Saya menggunakan kacamata Ray-Ban, semuanya kita. Yang salah bukan orang, saya ini nggak sadar. Iya kan? Banyak orang seperti itu. Tapi kalau orang tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan diri sendiri melulu. Tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa tanpa menepuk dada. Itulah orang arif. Saya mohon Anda semua di sini para mahasiswa, jadilah orang arif, not only menjadi orang pintar. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Yang kita butuhkan bangsa ini orang arif. Orang pintar itu hanya ilmu oriented. Padahal Al-Quran mengatakan Yaqra bismi rabbik. Yaqra tanpa bismi rabbik akan melahirkan monster. Tapi bismi rabbik tanpa Yaqra akan melahirkan manusia-manusia lucu. Kenapa Tuhan mengatakan Iqra bismi rabbik? Kenapa gak dibalik? Bismi rabbik Yaqra. Jadi ini artinya apa? Induktif dulu baru deduktif. Nah umat kita sekarang ini seolah-olah terlalu deduktif berpikir. Pokoknya ayatnya seperti ini. Itu deduktif. Berangkatnya dari ayat wajib seperti ini. Tapi Quran 23 tahun turun. Ya. Kenapa Tuhan nggak sekaligus saja seperti mengcopy paste di komputer? Apa yang bisa menghalangi? Tidak manusiawi Quran itu kalau turun sekaligus. Kenapa harus 23 tahun? Orang Arab itu minuman keras itu budayanya. Tapi kalau melarang orang minuman keras itu, gak ada yang ikut ajaran Islam. Maka itu 4 ayat secara kronologis turun sampai kepada Nabi Sunnah Syaitan wajitan itu. Ekonomi masyarakat Arab itu rentenir menurut Sunnah Brodoni yang mengajarkan masyarakat Indonesia rentenir itu pedagang Arab. Nah untuk menghapuskan masyarakat rentenir itu, bunga pembungaan uang itu diperlukan 7 ayat yang turun secara kronologis sampai pemungkasnya ahalallahu bain wa harrama riba. Jadi tidak boleh langsung mengkat. Jadi kalau ada pecandu narkoba di sini, kat nggak boleh pokoknya itu mati nanti. Nah itu dokter ya, di dokter ini. Jadi mengobati orang narkoba itu pelan-pelan dosisnya dikurangi, iya kan? Karena kalau langsung dikat mati. At-tadrij bit-tadrij. Ada manfaat taklif. Itu prinsip-prinsip dalam penerapan. Nah inilah anak-anak semua. Saya berharap kalian jadi sarjana hukum yang cerdas, bukan cerdik. Sarjana hukum yang hebat, sarjana ekonomi yang hebat. Ya. Ekonomi yang hebat, ekonomi yang bermoral. Jangan membangun istana di atas kehancuran orang lain, manusia iblis. Tapi kita harus mengikuti Rasulullah membangun kebersamaan antara satu dengan yang lain. Ini kita harapkan. Semoga kampus yang tercinta ini melahirkan manusia-manusia pilihan di Republik ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.